Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Warung rawon kambing milik Pak Ferry dan istrinya, Bu Atik, berdiri di pinggir jalan besar yang menghubungkan desa mereka dengan kota terdekat. Dari luar, warung itu tampak sederhana. Berdinding kayu dengan papan nama yang mulai pudar karena sering tersengat panas dan hujan. Namun dulu, warung itu selalu ramai, penuh suara pembeli, aroma rawon pekat, dan tawa anak-anak mereka yang berlarian ke sana kemari. Tapi itu dulu. Sekarang semua berubah. Setiap pagi, ketika Pak Ferry membuka pintu warung, yang menyambutnya hanya suara angin dan bangku-bangku kosong. Tidak ada lagi antrean panjang seperti beberapa bulan lalu. Meja-meja yang dulu cepat habis kini berdebu, sendok dan mangkok tertata rapi tapi tidak tersentuh. Pak Ferry berdiri di tengah ruangan sambil menatap kosong. "Sampai kapan begini, Tik?" Gumamnya lirih hampir tak terdengar. Bu Atik yang sedang merapikan bumbu hanya tersenyum tipis, walau sorot matanya menunjukkan rasa kekhawatiran yang sama. "Rezeki sudah ada yang ngatur, Fer. Sabar, mungkin nanti rame lagi." Namun, Pak Ferry tahu ucapan istrinya hanya untuk menenangkannya. Sejak warung Pak Beni berdiri di seberang tikungan, semua pembeli beralih ke sana. Warung itu baru buka 3 bulan, tapi langsung ramai luar biasa. Setiap malam suara riuh pengunjung terdengar sampai rumah mereka. Lampu-lampunya terang, dan aromanya entah kenapa lebih harum dari biasanya, membuat orang-orang tergoda meski hanya melewatinya. Pak Ferry tidak iri, setidaknya awalnya tidak. Tapi semakin hari, rasa itu berubah menjadi tekanan yang menghimpit dada. Siang itu, setelah warung sepi berjam-jam, Pak Ferry memutuskan untuk menutup warung lebih awal. Baru saja ia hendak merendahkan rolling door, seorang tetangga lewat sambil bergumam pada temannya. "Kasian ya, warung Pak Ferry, sekarang kalah saing sama rawon Pak Beni, padahal dulu terkenal enak." Perkataan itu membuat hati Pak Ferry serasa disayat. Malam harinya, setelah mereka makan seadanya di rumah, suasana makin terasa berat. Anak pertama mereka, Dimas, bertanya dengan polosnya, "Pah, kapan pembeli datang lagi? Aku kangen makan daging rawon." Pak Ferry tertunduk. "Besok mungkin, Mas, besok." Tapi dalam hatinya ia tidak yakin. Stok daging mereka bahkan hampir tak terbeli. Ketika langit sudah gelap total, Pak Ferry duduk di kursi depan rumah sambil merokok. Jalanan tampak sepi. Tetapi dari arah tikungan, suara tawa dan ramai dari warung Pak Beni begitu jelas terdengar. Aroma rawannya bahkan sampai ke hidungnya, seolah mengejek. Tiba-tiba, lampu jalanan di dekat tikungan itu berkedip-kedip, lalu mati. Suasana berubah hening, seperti ada sesuatu yang mengintai. Pak Ferry menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Di depan warung Pak Beni, berdiri sesosok bayangan hitam tinggi. Bentuknya samar, tidak jelas apakah manusia atau bukan. Yang pasti, tubuhnya terlalu tinggi untuk ukuran orang biasa. Bayangan itu hanya berdiri mematung, menghadap pintu warung seperti sedang mengawasi. Jantung Pak Ferry berdegup keras. Apa itu? Namun sebelum ia sempat memastikan, bayangan itu bergerak perlahan, lalu menghilang begitu saja, lenyap seperti kabut ditiup angin. Pak Ferry berdiri dari kursinya, napasnya memburu. "Apa aku salah lihat?" Tapi suara kecil dalam hatinya berkata, "Tidak. Kau melihat sesuatu yang nyata." Ketika ia hendak masuk rumah, tiba-tiba terdengar pintu dapur berderak dari dalam. Bu Atik berteriak kecil, "Fer, pintu ini tiba-tiba kebuka sendiri." Pak Ferry buru-buru masuk. Tidak ada angin, tidak ada orang lain, namun pintu dapur terbuka lebar seperti ada yang baru saja lewat. Untuk pertama kalinya malam itu, bulu kudut Pak Ferry berdiri. Ada perasaan tidak enak yang menyelip ke dalam hati. Perasaan bahwa kesialan warung mereka bukan sekedar karena pesaing baru. Ada sesuatu yang tidak wajar. Dan tanpa ia sadari,
Malam itu adalah awal dari keterpurukan yang lebih gelap, sebuah jalan yang perlahan akan menyeretnya pada keputusan yang menghancurkan hidupnya dan seluruh keluarganya. Sejak malam ketika Pak Ferry melihat sosok hitam di depan warung Pak Beni, hari-hari terasa semakin berat. Setiap pagi, ia membuka warung dengan harapan baru, namun selalu berakhir dengan kekecewaan yang sama. Bangku-bangku tetap kosong, panci rawon tidak berkurang sedikit pun, dan aroma kuah yang biasanya menggugah selera kini seolah tidak lagi menarik bagi siapapun. Bu Atik berusaha tetap tersenyum meski wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Yang penting kita tetap berusaha, Fer, katanya sambil memotong daging kambing. Tapi Pak Ferry hanya mengangguk lemah. Dua anak mereka, Dimas dan Dita, kini sering mengeluh lapar. Mereka juga mulai bertanya kenapa ayah mereka terlihat murung setiap saat. Pak Ferry hanya menjawab singkat, "Bapak cuma lelah." Namun sesungguhnya yang membuatnya lelah bukan sekadar sepi pembeli, melainkan rasa malu, frustasi, dan tekanan yang semakin menghimpit. Apalagi ketika hampir semua warga desa mulai membicarakan kehebatan warung rawon milik Pak Beni. Siang itu saat Pak Ferry duduk sendirian di dapur warung, ia mendengar dua pemuda desa berbicara di luar. "Aku kemarin ke warungnya Pak Beni, rawonnya enak banget, Sam. Aromanya beda, mungkin ada bumbu rahasia." "Iya, dan anehnya tiap malam warungnya nggak pernah sepi. Kayak ada yang narik pembeli." Pak Ferry menghela nafas dalam-dalam. Bumbu rahasia atau sesuatu yang lain? Pikirannya kembali pada sosok hitam yang dilihatnya malam itu. Setiap diingat, bulu kuduknya langsung berdiri. Malam berikutnya, ketika warung Pak Beni kembali ramai, Pak Ferry memutuskan duduk di halaman seperti biasanya. Ia memperhatikan dari jauh, menganalisis apa yang membuat warung itu begitu disukai. Namun, sesuatu terjadi lagi. Lampu jalan di dekat tikungan kembali berkedip-kedip, lalu padam. Suara ramai pengunjung masih terdengar, tetapi suasananya berubah, seperti menggema. Dari balik pohon besar di dekat warung itu muncul bayangan yang bergerak pelan. Tidak setinggi yang dilihat sebelumnya, namun lebih jelas. Bayangan itu tampak seperti seorang manusia, tapi membungkuk dan kakinya tidak menyentuh tanah. Pak Ferry langsung berdiri dari kursi. Apalagi itu? Bayangan itu bergerak ke arah belakang warung Pak Beni. Kemudian terdengar suara samar, seperti suara hewan menggeram rendah, namun bercampur dengan suara nafas manusia. Grrrr, haj, haj. Pak Ferry menelan ludah. Ada rasa takut bercampur penasaran yang menekan dadanya. Ketika ia hendak masuk rumah, suara lain muncul dari arah warungnya sendiri. Suara bisikan. "Ferry." Pak Ferry membeku. Suara itu pelan namun sangat jelas. Ia menoleh ke kiri. Tidak ada siapapun. Menoleh ke kanan, hanya angin malam. Namun bisikan itu terdengar lagi. "Ferry, ikut aku." Dingin merayap ke tengkuknya. "Itu siapa?" teriaknya panik. Bu Atik yang sedang di ruang tengah mendengar suara suaminya. "Ada apa, Fer?" Pak Ferry menatapnya dengan wajah ketakutan. Aku dengar suara orang manggil aku dari arah warung." Bu Atik mendekat, wajahnya cemas. "Mungkin kamu kecapean, tidur dulu ya." Pak Ferry tidak menjawab. Dalam hatinya ia tahu itu bukan suara yang muncul dari pikiran sendiri. Itu suara nyata dan seperti berasal dari sesuatu yang tidak terlihat. Malam itu ketika semua sudah tidur, Pak Ferry terbangun karena suara langkah kaki di depan warung. Pelan, teratur, dan berat. Tok, tok, tok. Ia mengintip dari jendela rumah.
Jalanan sepi, tapi langkah kaki itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lalu berhenti tepat di depan pintu warung. Pak Ferry menegang. Kemudian terdengar suara gesekan kuku panjang di kayu pintu seperti sesuatu sedang mencakar perlahan. Krek, krek. Wajahnya pucat pasi. Ia ingin membangunkan Bu Atik tapi lidahnya terasa keluh. Ketika ia akhirnya memberanikan diri mengintip ke arah warung, ia melihat pintu kayu itu bergetar pelan, seolah ada yang mencoba membukanya dari luar. Namun, tidak ada siapapun di luar. Tidak ada apa-apun. Hanya suara bisikan lembut. Jika kau ingin warungmu ramai, datanglah. Bisikan itu hilang tertiup angin, tetapi getarannya masih tertinggal di telinga Pak Ferry. Sejak saat itu pikirannya kacau. Ia merasa seperti ada yang memanggilnya, menariknya, mengarahkannya ke sebuah tempat yang tidak ia mengerti. Dan setiap kali ia mencoba mengabaikan, bayangan hitam itu selalu muncul kembali, entah di depan tikungan, di halaman rumah, atau sekilas di balik jendela warung. Pak Ferry merasa hidupnya mulai digiring menuju sesuatu yang gelap, dan ia tidak tahu bahwa perjalanan itu akan membawanya jauh ke dalam kegelapan yang tidak lagi ia bisa tinggalkan. Sejak malam-malam sebelumnya, bisikan itu terus memanggil nama Pak Ferry. Pelan, licin, dan terasa hangat di telinganya seperti napas seseorang yang berdiri terlalu dekat. Setiap kali ia mencoba tidur, suara itu datang lagi. Ferry, ikut aku. Akan kutunjukkan jalan rejeki. Pak Ferry bangun berkeringat dingin. Matanya merah karena kurang tidur. Bu Atik mulai khawatir melihat perubahan suaminya. Fer, kamu kenapa? Sudah 3 malam gak tidur bener? Pak Ferry menggeneng. Gak apa-apa, tapi jelas ada sesuatu yang salah. Malam itu, hujan turun deras. Langit hitam pekat tanpa bintang. Embusan angin membuat atap rumah berderit, menambah suasana mencekam. Setelah seluruh keluarga tertidur, Pak Ferry duduk sendirian di ruang depan. Hatinya gelisah, seolah ada yang mendesaknya untuk pergi keluar. Lalu, bisikan itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Ferry, keluar. Ikuti jalan menuju hutan. Pak Ferry merinding. Hatinya berkata jangan, tetapi kakinya terasa bergerak sendiri. Tanpa sadar, ia meraih mantel dan membuka pintu rumah perlahan. Ferry, cepat. Suara itu seperti mengalun dari arah tikungan jalan menuju hutan di pinggir desa. Petir menyambar sekali, menerangi jalanan yang basah. Di ujung jalan, sesaat terlihat bayangan hitam panjang sedang menunggu, lalu hilang. Pak Ferry, entah kenapa, melangkah ke sana. Jalan menuju hutan itu licin, udara sangat dingin hingga ia bisa melihat napasnya membentuk uap. Di sepanjang perjalanan, suara hujan terdengar seperti langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Tok, tok, tok. Setiap kali menoleh, tidak ada siapapun. Namun, ketika terus berjalan, suara itu tetap mengikuti. Lebih dekat dan lebih cepat. Ada suara hembusan napas di belakangnya. Pak Ferry memberanikan diri menoleh lagi. Kosong. Tetapi kakinya terus berjalan, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorong punggungnya. Akhirnya, ia sampai di mulut hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang, gelap dan basah. Hutan itu dikenal angker oleh warga desa, terutama satu pohon besar di tengahnya. Pohon kepuh yang sudah ratusan tahun berdiri. Tempat orang-orang sering melihat sosok-sosok yang tak seharusnya ada. Bisikan itu berubah menjadi suara lirih namun jelas. Ke pohon itu, aku menunggu.
Dengan jantung yang hampir meloncat keluar, Pak Ferry menembus gelapnya hutan. Suara ranting patah dan desiran angin seperti mengiringinya. Aroma tanah basah bercampur bau anyir menusuk hidung. Ketika ia semakin dekat ke pohon besar itu, matanya menangkap sesuatu. Di bawah pohon kepuh, duduk seorang nenek tua. Tubuhnya kurus kering. Kulitnya keriput dan kasar seperti kulit ular. Rambutnya panjang, acak-acakan, basah oleh hujan. Namun matanya menyala merah. Pak Ferry berhenti. Tenggorokannya kering. Nenek itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Kau akhirnya datang, Ferry?" Pak Ferry tergagap. Siapa? Siapa panjenengan?" Nenek itu berdiri perlahan. Kain lusuh yang menutupi tubuhnya terseret tanah, menimbulkan suara gesekan seperti kulit kering yang terpapas batu. "Aku penunggu hutan ini, penunggu pohon ini." Suaranya serak, namun menggetarkan tanah. "Aku melihatmu dalam kesedihan. Aku mendengar keluhmu." Pak Ferry mundur setengah langkah. Aku tidak." Nenek itu memotong. "Kau ingin warungmu ramai kembali, bukan?" Pak Ferry terdiam. Hatinya mencelos. Bagaimana bisa? Nenek itu tahu. Nenek itu lalu mengangkat sesuatu dari tanah. Sebuah mangkuk hitam terbuat dari tanah liat berkilau seperti obsidian. "Ambil ini." Tangannya gemetar namun kuat saat menyodorkannya. "Campurkan 1 sendok kuah rawonmu ke dalam mangkuk ini setiap pagi. Apapun yang kau jual akan laris. Pembeli akan datang tanpa henti." Pak Ferry memandang mangkuk itu tanpa berani menyentuhnya. Apa syaratnya?" Nenek itu tertawa kecil. Suara tawanya menembus seperti arang terbakar. "Tiada yang gratis, Ferry. Tetapi bayaranmu takkan terasa. Untuk sekarang." Petir menyambar lagi. Cahaya putih menerangi wajah nenek itu sesaat. Di kilatan itu Pak Ferry melihat sesuatu mengerikan. Mulut nenek itu bukan mulut manusia. Lebih seperti mulut kambing dengan lidah panjang dan hitam yang menjulur perlahan. Pak Ferry bergidik. Namun pikirannya penuh dengan wajah anak-anaknya, hutang, dan warung yang sepi. "Jika kau tidak mengambilnya," bisik nenek itu lagi, "maka warungmu akan mati, dan keluargamu akan ikut mati kelaparan." Ucapan itu menusuk hati Pak Ferry. Tangannya gemetar ketika akhirnya ia meraih mangkuk hitam itu. Begitu jarinya menyentuh permukaan mangkuk, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, dan dari balik pohon terdengar suara langkah kaki menyingkir, seolah sesuatu sedang menonton proses itu. Nenek itu tersenyum puas. "Baik, Ferry, kita sudah sepakat." Pak Ferry menelan ludah. Kapan bayaran itu ditagih?" Nenek itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mendekatkan wajahnya hingga hanya beberapa inci dari wajah Pak Ferry. Bau busuk menyengat hidung. "Bayaran akan datang saat warungmu mulai ramai." Pak Ferry pulang dengan tubuh bergetar, mencengkram mangkuk hitam itu erat-erat. Di belakangnya, suara tawa nenek itu menggema di dalam hutan. Tawa yang tidak terdengar seperti manusia. Tawa yang menandakan jalan kembali sudah tertutup. Hidupnya baru saja berubah, dan ia tidak tahu bahwa mangkuk hitam itu adalah awal dari kutukan yang akan menghancurkan segalanya. Pagi hari setelah pertemuannya dengan nenek penunggu hutan, Pak Ferry bangun dengan tubuh yang terasa berat. Matanya sayu karena semalam hampir tidak tidur sama sekali. Namun mangkuk hitam yang ia bawa pulang dari hutan semalam masih tersimpan di dalam tas plastik, diletakkan diam-diam di bawah meja dapur.
Bu Ati yang sedang menyiapkan bumbu rawon memperhatikan tingkah suaminya. "Fer, kamu kenapa? Mukamu pucat banget." Pak Ferry tersenyum kaku. "Cuma kecapean." Ia tidak berani bercerita. Tidak tentang nenek itu, tidak tentang mangkuk itu. Karena hanya mengingatnya saja membuat tengkuknya merinding. Ketika kuah rawon selesai dimasak, Pak Ferry mengambil 1 sendok penuh dan menuangkannya ke dalam mangkuk hitam tersebut. Begitu kuah panas menyentuh permukaan mangkuk, terdengar suara lirih seperti desisan. Fss. Kuah rawon di dalam mangkuk tampak berputar pelan, seperti diaduk oleh tangan gaib. Warnanya berubah menjadi lebih pekat, lebih hitam dari biasanya, seperti hitam yang tidak memantulkan cahaya sama sekali. Pak Ferry menelan ludah. Semoga ini berhasil. Ia lalu menyembunyikan mangkuk itu di bawah meja, seperti instruksi nenek itu. Hari itu mereka membuka warung seperti biasa, tanpa ekspektasi apapun. Namun tak sampai setengah jam setelah pintu warung dibuka, sesuatu yang aneh terjadi. Suara sepeda motor berhenti, lalu orang masuk, lalu datang lagi dan lagi. Dalam waktu 1 jam, bangku-bangku yang biasanya kosong kini terisi penuh. Pembeli datang terus-menerus hingga antre. Bahkan orang-orang yang baru lewat berhenti karena mencium aroma rawon yang tiba-tiba terasa lebih harum dari sebelumnya. "Wah, rawon panjenengan wangi sekali, Pak Ferry. Ndak seperti biasanya. Kuahnya hitam pekat, gurih banget, kayak ada rasa baru." Bu Atik kebingungan, tapi senang. "Alhamdulillah, rame lagi." Pak Ferry memaksakan senyum, tapi dalam hatinya ia merasa tidak nyaman. Ia tahu perubahan ini bukan karena kemampuan memasaknya, melainkan karena mangkuk itu. Namun ia tidak bisa menyangkal, uang kini kembali masuk. Pembeli begitu banyak hingga ia harus memasak ulang 2 kali. Warung mereka kembali hidup. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat malam tiba, Pak Ferry sedang membersihkan dapur. Ketika ia melangkah ke area belakang warung, ia melihat sesuatu tergeletak di depan pintu dapur. Seekor ayam hitam mati dengan tubuh yang masih hangat, namun lehernya patah. Mata ayam itu terbuka lebar, menatap kosong seolah mati ketakutan. Bu Atik berteriak kaget, "Ya Allah, Ferry, apa ini?" Pak Ferry tidak menjawab. Ia ingat peringatan nenek itu. Ada harga yang harus dibayar, namun ia tidak tahu bahwa bayaran itu akan datang secepat ini. Kejadian itu tidak berhenti di situ. Dini hari, sekitar pukul 3, Bu Atik terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari dapur, pelan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir. Tok, tok, tok. Ia mengira itu Pak Ferry. Namun ketika ke kamar, suaminya sedang tidur lelap di sampingnya. Jantung Bu Atik langsung berdegup kencang. Ia memanggil lirih, "Ferry, ada suara di dapur." Pak Ferry bangun cepat. Keduanya berjalan perlahan ke dapur. Lampu menyala redup. Dapur tampak kosong pada awalnya. Namun saat mereka mendekat ke meja penyimpanan, pintu bawah meja tempat mangkuk hitam disimpan bergetar pelan. Seperti ada sesuatu di dalam yang mencoba keluar. Trak, 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 tung. Bu Atik berbisik ketakutan. "Fer, itu apa?" Pak Ferry menahan napas. "Jangan buka," katanya dengan suara gemetar. Mereka berdua berdiri mematung selama hampir 1 menit. Pintu itu akhirnya berhenti bergetar. Hanya kesunyian mencekam yang tersisa. Pagi berikutnya semakin aneh. Anak mereka, Dita, yang masih berusia 7 tahun, menangis ketika melihat dapur. "Mama, aku lihat orang hitam berdiri di sudut dapur tadi." Bu Atik langsung memeluk anaknya erat-erat. "Tidak ada siapa-siapa, Nah." Tapi Dita bersikeras. "Kakinya nggak nyentuh lantai, matanya merah." Pak Ferry langsung merinding. Ia teringat mata nenek di hutan itu. Hari-hari berikutnya, warung semakin ramai, penghasilan melimpah. Namun kejadian-kejadian mengerikan juga semakin sering muncul. Piring bergerak sendiri di rak, api kompor menyala tanpa disentuh, kuah rawon kadang berbuih seperti darah.
Di pagi hari, mereka menemukan bangkai hewan lain, kucing, burung, bahkan seekor kambing kecil di dekat warung. Bu Atik mulai ketakutan dan mulai mencurigai ketika perubahan suaminya. "Fer, kamu sebenarnya nyapu apa di luar? Ada apa yang kamu sembunyikan? Kenapa semua ini terjadi?" Pak Ferry hanya diam. Ia takut jika ia bercerita semuanya akan menjadi lebih buruk. Namun ia juga tahu satu hal, ia tidak bisa berhenti memakai mangkuk itu. Karena setiap kali ia mencoba mengabaikannya, suara itu hadir dalam tidurnya. "Jangan berhenti, kau sudah memilih jalan ini." Suara itu semakin keras, semakin mengikat. Dan di balik semua keberhasilan warungnya, kegelapan diam-diam mulai menagih bayaran yang lebih besar. Bayaran yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar bangkai hewan. Dan Pak Ferry tahu, lambat laun, sesuatu akan datang untuk mengambilnya. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga tulang. Rara menutup warung lebih cepat malam itu karena sejak sore perasaannya terasa gelisah. Seolah ada sesuatu yang bergerak di balik bayang-bayang, mengikuti setiap langkahnya. Setiap kali ia menatap sudut dapur atau ruangan belakang, ia merasa seperti ada yang mengintip. Warung sup iga miliknya makin ramai, bahkan 3 kali lebih ramai dari sebelumnya. Namun bersamaan dengan itu, suara bisikan halus dan bayangan hitam yang lewat di pojok ruangan semakin sering muncul. Seakan warung itu bukan lagi miliknya, melainkan milik sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, ketika jam dinding menunjukkan pukul 23.59, suara gesekan seperti kuku mencakar lantai terdengar dari arah belakang warung. Krak! Krak, krak. Rara menoleh dengan napas tercekak. Ruangan yang semula gelap perlahan terasa seperti mengembang dan berdenyut. "Tepati janji, Rara." Sebuah suara parau, rendah dan sangat dekat, terdengar membelah keheningan. Rara memejam, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Ia tahu malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam ketika ia harus menyerahkan apa yang pernah ia janjikan. Langkah-langkah berat bergerak mendekat, disertai aroma tanah basah dan bau anyir yang menusuk hidung. Dari balik kegelapan, sosok hitam besar muncul. Matanya merah, menyala seperti bara. Wajahnya tidak berbentuk manusia. Tubuhnya berotot dengan kulit menghitam seperti terbakar. "Kau menikmati warungmu yang ramai, bukan? Sekarang bayarannya." Rara gemetar. "Tidak, tapi kau bilang, aku hanya perlu memberikan sesajen dan membaca mantranya." Sosok itu tertawa, keras dan menggema. "Sesajen itu hanya awal. Pesugihan tidak pernah murah, Rara. Kau tahu itu. Kau sudah merasakan nikmatnya. Sekarang gantinya." Rara mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Dalam hati ia menyesal. Ia hanya ingin warungnya maju, ingin anak semata wayangnya, Dito, mendapat kehidupan lebih baik. Ia tidak pernah membayangkan konsekuensinya akan semengerikan ini. "Kalau bukan aku, apa ada pilihan lain?" Rara berbisik dengan suara bergetar. Sosok itu mendekat hingga napas dinginnya terasa di wajah Rara. "Anakmu." Jantung Rara terasa berhenti. "Tidak, Dito tidak boleh. Jangan." Makhluk itu menggeram. "Kesepakatan tidak bisa dibatalkan, kecuali kau memberikan pengganti. Dan pengganti terbaik adalah darah dagingmu sendiri." Rara terjatuh ke lantai. Tubuhnya melemah. Ia memukul dada sendiri, menolak kenyataan yang disodorkan kepadanya. Air matanya jatuh tak terbendung. "Aku mohon, beri aku waktu. Aku akan mencari cara. Apapun, jangan ambil anakku." Makhluk itu hanya tersenyum miring, memperlihatkan deretan gigi hitam dan panjang seperti paku berkarat. Ia mencondongkan wajahnya. "Kau punya waktu sampai malam Jumat Kliwon berikutnya. Setelah itu, aku akan mengambil apa yang menjadi hakku." Sebelum Rara sempat menjawab,
Tubuh makhluk itu perlahan memudar, melebur menjadi asap hitam pekat yang melilit, kemudian menghilang begitu saja. Hanya menyisakan bau busuk yang menusuk dan suara berdesis yang makin lama makin lemah. Keheningan kembali memenuhi warung, tapi tidak lagi terasa seperti tempat usaha. Lebih seperti liang gelap tempat sesuatu mengintai dari balik bayang-bayang. Rara merayap ke dinding, menahan tubuhnya yang gemetar hebat. Ia menangis dalam diam, menyadari bahwa dirinya berada dalam jurang yang tidak bisa lagi ia panjat. Janji pesugihan sudah mulai, dan ia harus memilih, menyerahkan dirinya atau menyerahkan anaknya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rara benar-benar merasa tidak ada jalan keluar. Sejak malam Jumat Kliwon itu, kehidupan Rara berubah menjadi mimpi buruk yang tak ada habisnya. Bayangan hitam seakan mengikuti kemanapun ia pergi. Ruang tamu, dapur, bahkan kamar mandi. Semuanya seperti menyimpan mata tak terlihat yang selalu mengawasinya. Dito, anak semata wayangnya, mulai merasakan ada yang aneh pada ibunya. Rara menjadi pendiam, mudah terkejut, dan sering melamun dengan wajah pucat. Namun Dito tak pernah menyangka bahwa sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini sedang mengincarnya. Malam itu, hujan turun deras. Rara duduk di kursi ruang tamu, menatap jendela yang berembun. Suara hujan biasanya memberi ketenangan, tapi malam itu berbeda. Setiap tetesnya terdengar seperti langkah kaki di atap, berjalan perlahan, dan semakin mendekat. Tuk, tuk, tuk. Rara meremas tangannya. Jangan-jangan dia datang lebih cepat. Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah berkedip 2 kali sebelum padam. Gelap menguasai ruangan. Dari dalam lorong menuju dapur, terdengar suara benda jatuh. Bruk. Rara refleks berdiri. Dito, panggilnya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Ketika ia hendak melangkah, terdengar suara lain. Suara seseorang tertawa pelan, rendah dan serak. Tawa itu tak asing. Tawa yang sama seperti malam ketika makhluk itu menuntut bayaran. Hehehe. Rara menatap ke arah lorong gelap itu. Seluruh tubuhnya kaku. Tawa itu berubah menjadi desisan panjang. Saatnya. Rara mundur tangan meraba dinding mencari saklar. Namun sebelum ia menemukannya, sepasang mata merah menyala muncul dari dalam kegelapan di ujung lorong. Mata itu bergerak, seolah melayang. Bukan sekarang, belum waktunya, bisik suara itu. Rara ingin berteriak namun suaranya tercekak. Mata merah itu mendekat, melayang perlahan seperti hewan yang siap menerkam. Tak kuat menahan ketakutan, Rara berlari menuju kamar Dito. Saat ia membuka pintunya, lampu kamar menyala. Satu-satunya ruang yang masih terang. Dito sedang duduk sambil memainkan ponselnya, tak menyadari apapun. "Ibu kenapa? Mukanya pucat?" tanya Dito, bingung. Rara menutup pintu kamar cepat-cepat, memeluk anaknya erat. Dito terkejut dan mencoba bertanya lagi, tapi Rara hanya mengguncangkan kepalanya. "Pokoknya, jangan keluar kamar. Apapun yang terjadi, jangan keluar," ucapnya dengan suara bergetar. "Bu, ada apa?" Namun sebelum Rara sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Langkah berat, menyeret, seolah kaki makhluk itu tidak menyentuh lantai sepenuhnya. Drak, drak, drak. Rara menahan napas. Pintu kamar mulai bergetar seperti ada yang menggesek-gesek permukaannya dari luar. "Kau sembunyikan anakmu?" Suara itu berbisik dari balik pintu, sangat dekat. Aku bisa mencium bau darah segarnya. Dito memeluk anaknya, wajahnya ketakutan. Rara berteriak, "Pergi! Belum saatnya! Kau sendiri yang bilang!" Heming beberapa detik, lalu tawa kecil terdengar.
Baiklah, aku pergi dulu. Tapi ingat, semakin dekat waktunya, semakin lemah perlindunganmu. Napas dingin terasa menyusup dari celah pintu, membuat bulu kuduk Rara berdiri. Kemudian suara itu memudar. Langkah-langkah menyeret itu menjauh hingga tidak terdengar lagi. Lampu rumah menyala kembali. Pintu kamar berhenti bergetar. Namun Rara tahu, itu bukan pertanda aman. Itu hanya peringatan. Malam itu, Rara duduk di sisi tempat tidur Dito, menatap anaknya yang akhirnya tertidur setelah sekian lama gemetar ketakutan. Rara mengelus rambutnya, air mata menetes tanpa suara. Bahkan ibu nak, ibu yang bawa makhluk itu ke hidup kita, bisiknya. Namun di kejauhan, dari luar jendela yang tertutup rapat, bayangan besar tampak berdiri diam di bawah hujan, menatap ke arah kamar. Ia menunggu, mengawasi, menghirup bau ketakutan yang makin pekat. Setelah kejadian malam itu, suasana rumah Pak Ferry berubah drastis. Bukan hanya gelap dan penuh bayangan, tetapi juga terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah udara membawa sesuatu yang tak kasat mata. Rara, yang sejak awal menolak pesugihan ini, mulai merasa firasat buruk semakin dekat. Sementara Pak Ferry, ayah dari Dito dan Dira, semakin gelisah karena merasa makhluk pesugihan itu mulai melanggar batas. Namun yang paling menderita justru Dito, anak pertama mereka. Pagi hari yang biasanya cerah justru terasa muram. Dito berangkat sekolah dengan langkah lemas, matanya merah karena kurang tidur, dan tubuhnya gemetar seakan menahan sesuatu yang ingin ia ceritakan tapi takut. Di dalam kelas, temannya memanggil, "Toh, kamu sakit? Kok pucat banget?" Dito tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela, memperhatikan seseorang atau sesuatu di halaman belakang sekolah. Sosok itu tinggi, kurus, dan seperti dibalut kain hitam panjang yang berkibar meski tak ada angin. Sosok itu berdiri tegak menghadap kelas Dito, menatap langsung ke arahnya. Dito menelan ludah. Kenapa dia ngikutin aku sampai sekolah? Ketika ia mengucak matanya, sosok itu menghilang, namun bayangan hitamnya tetap tertinggal di lantai, seperti noda gosong yang menandakan keberadaannya. Sore hari, Rara memanggil Dito untuk makan. Namun ketika ia membuka pintu kamar anaknya, tubuhnya langsung merinding. Dito sedang duduk menghadap tembok dalam posisi kaku. Bahunya naik turun cepat, seperti menahan nafas. Di dinding terdapat tulisan hitam yang memanjang, seperti dicakar dengan kuku tajam. 3 malam lagi. Rara menutup mulutnya menahan jeritan. "Dito, nak, kamu nulis ini?" Dito tidak menjawab. Rara mendekat dengan hati-hati menyentuh bahu anaknya. Tubuh Dito terasa dingin, seperti es. Ketika Dito menoleh perlahan, matanya sembab. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Pupilnya terlihat lebih dalam dari biasanya, seolah ada bayangan hitam menyelinap masuk ke dalamnya. Ia berbisik lirih, "Bu, dia ngomong sama aku." Rara langsung memeluk anaknya. "Siapa? Siapa yang ngomong?" "Ayah bilang itu cuma bayangan, tapi dia datang ke kamarku semalam. Dia bilang aku harus siap." Rara terkejut. "Siap apa? Dito, kamu harus bilang semuanya ke ibu." Dito menelan ludah, mencoba menahan air mata. "Dia bilang aku yang pertama." Telapak tangan Rara langsung dingin. "Pertama? Pertama apa?" Dito memejamkan mata, bibirnya bergetar. "Pertama yang diambil." Rara jatuh duduk, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dito menangis, memeluk ibunya erat. "Bu, aku takut." Malamnya Pak Ferry pulang lebih cepat setelah melihat penjualan warungnya semakin aneh. Pembeli sekarang datang dalam jumlah tak wajar. Selalu lapar, selalu rakus, seolah aroma rawon kambing yang ia masak kini mengandung sesuatu yang membuat manusia kehilangan kendali. Namun begitu ia masuk rumah, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, lebih dingin dari biasanya. Rara langsung menghampirinya. "Mas, makhluk itu sudah mulai mengganggu anak-anak." Pak Ferry gelisah. "Ini belum waktunya. Katanya waktu pembayaran masih..."
Tapi sebelum ia selesai bicara, lampu ruang tamu berkedip keras dan mati semuanya dalam sekejap. Kerak! Suara retakan keras terdengar dari arah kamar Dito. Mereka berdua berlari ke sana. Pintu kamar Dito terbuka sedikit, dan dari celahnya keluar asap hitam tipis seperti kabut yang hidup. Suara berbisik samar-samar terdengar seperti orang melafalkan mantra dari dunia lain. Ketika Rara membuka pintu sepenuhnya, jantungnya nyaris berhenti. Dito berada di tengah ruangan, seolah dipaksa berdiri tegak oleh sesuatu. Kedua tangannya terangkat di samping tubuh, bukan atas kemauannya. Mata Dito melotot, memandang lurus ke langit-langit. Di atasnya tergantung bayangan besar dengan tangan panjang kurus yang meraih kepala Dito, seakan ingin menandai dan menandai lagi. Rara berteriak histeris, "Lepaskan anakku!" Makhluk itu menoleh perlahan ke arahnya, dan wajahnya yang hancur dengan mata merah menyala seperti bara, tersenyum lebar hingga hampir menyentuh telinganya. Dia yang pertama. Sekejap kemudian, angin dingin menerjang ruangan, dan makhluk itu lenyap, meninggalkan bau seperti daging hangus. Tubuh Dito roboh ke lantai. Pak Ferry langsung mengangkat anaknya, memeriksa nafasnya. Masih hidup, tetapi tubuhnya lemah dan gemetar hebat. Namun yang membuat Rara menjadi semakin takut adalah tanda hitam kecil di leher Dito, seperti bekas jari panjang makhluk itu. Tanda itu perlahan melebar, seperti akar pohon yang menyebar ke seluruh kulitnya. Rara menangis sambil memeluk anaknya. Pak Ferry gemetar dan panik, menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Makhluk pesugihan itu sudah mulai menagih, dan korban pertamanya adalah darah daging mereka sendiri. Rumah itu kini seperti kuburan yang berdiri di tengah perkampungan hidup. Dingin, suram, dan sepi. Setelah kejadian makhluk pesugihan mencoba mengambil Dito, tidak ada satupun anggota keluarga yang bisa tidur dengan tenang. Bahkan suara paling kecil, daun jatuh, angin menggesek jendela, tikus berjalan di atap, bisa membuat mereka tersentak. Tanda hitam di leher Dito semakin menyebar setiap jam. Seolah akar kegelapan itu merayap perlahan, menguasai tubuhnya sedikit demi sedikit. Rara menangis setiap kali melihatnya, sementara Pak Ferry, meski merasa bersalah, tetap mencoba meyakinkan diri bahwa makhluk itu tidak akan kembali secepat itu. Namun ia salah, sangat salah. Malam itu, suasana hujan lebih lebat dari biasanya. Angin menderu seperti suara ratusan orang merintih. Rara duduk menemani Dito yang menggigil di tempat tidur. Pak Ferry mondar-mandir tak bisa tenang. Lampu berkedip beberapa kali. "Kok mati lagi?" Pak Ferry bergumam sambil menatap langit-langit. Namun yang berkedip bukan hanya lampu. Dito juga. Tubuhnya tersentak seperti disambar listrik, lalu kembali normal. Matanya terbuka sendiri tanpa ia sadari. "Mas, ini tidak normal," kata Rara lirih, suaranya pecah. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari ruang tamu. Pelan, namun jelas. Tuk, tuk, tuk. Pak Ferry menelan ludah. Siapa malam-malam begini? Namun, Rara langsung memegang lengannya, menatapnya dengan ketakutan luar biasa. "Mas, itu bukan orang." Ketukan berhenti. Suasana sunyi, hening, hingga terdengar suara lain dari dapur. Suara piring pecah. Perang. Lalu disusul suara seperti kuku panjang menggesek lantai. Srek, srek, srek. Pak Ferry mengambil pisau dapur. "Aku harus lihat. Ini rumahku." Namun sebelum ia sempat melangkah keluar kamar, suara berat dan serak bergema dari balik pintu. "Yang kedua." Rara langsung memeluk Dito kuat-kuat. "Tidak, tidak lagi. Ambil aku saja." Tawa rendah terdengar. "Hahaha, yang kedua bukan kau." Pintu kamar bergerak sendiri seperti ada yang mendorong dari luar. Setiap detik, celah pintu semakin melebar. Bayangan besar dengan tangan panjang merayap masuk dari bawah lantai, seperti kabut hidup yang berubah bentuk menjadi cakar hitam. Dito menjerit kesakitan. Tanda hitam di lehernya langsung melebar sampai ke dada. Napasnya tercekik.
Pak Ferry menahan pintu sekuat tenaga, tapi dorongan dari luar lebih kuat dari manusia manapun. "Rara, sembunyikan Dito, cepat!" Rara menyeret Dito ke sudut kamar sambil menangis, memeluk tubuh anaknya yang menggigil tak terkendali. Pintu tampak diinjak oleh sesuatu dari luar hingga perlahan, krak, engselnya patah. Pintu terhempas terbuka dan makhluk itu berdiri di sana. Tinggi hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya kurus, kulitnya seperti daging busuk yang menghitam. Matanya merah menyala dan mulutnya sobek lebar seakan dipaksa tersenyum oleh sesuatu dari dunia lain. Yang kedua, suaranya bergema seperti ribuan orang berbicara bersamaan. Ia menatap sudut ruangan, ke arah kamar kecil di pojok, ke arah adik Dito, Dira. Rara langsung berlari. "Jangan ambil dia!" Namun makhluk itu seperti angin hitam, melintas dengan kecepatan tak terlihat. Sekejap kemudian, Dira yang sedang bersembunyi menangis ketakutan di belakang lemari, ditarik keluar oleh tangan panjang yang berlipat-lipat. Jeritan Dira menggema keras memenuhi rumah. "Bu!" Rara memeluk kaki anaknya dan berusaha menariknya kembali. "Lepaskan anakku!" Tubuh Rara terangkat, dilempar ke dinding. Pak Ferry mencoba menyerang makhluk itu dengan pisau. Tindakan yang sama sekali tidak berarti. Pisau itu menembus tubuh makhluk itu seperti menusuk asap. Makhluk itu mendekatkan wajahnya ke Dira yang menjerit ketakutan, lalu mencilat udara di sekitar anak itu, seperti mencicipi aroma mangsanya. Yang kedua sudah dipilih. Dengan sekali hembusan napas dari mulut makhluk itu, hembusan dingin yang membuat lampu pecah, mata Dira langsung berubah putih. Tubuhnya kejang, lalu lemas, seperti boneka tanpa isi. Rara menjerit histeris. Pak Ferry terduduk gemetar tak berdaya. Makhluk itu perlahan memudar menjadi kabut hitam tebal. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik, "Besok yang terakhir." Kabut itu menyusup keluar melalui celah-celah rumah, meninggalkan bau busuk dan udara dingin. Rara memeluk tubuh Dira yang pingsan namun masih hidup. Dito menangis ketakutan sambil menyentuh tanda hitam di tubuhnya. Sementara Pak Ferry berdiri dengan wajah kosong. Ia tahu apa maksud makhluk itu. Besok malam adalah malam pembayaran akhir. Dan pesugihan yang ia ambil akan menagih nyawa seluruh keluarganya. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit memerah, seperti dilumuri darah tipis. Angin berdesir seolah membawa suara-suara orang menjerit dari kejauhan. Rumah Pak Ferry tidak lagi terasa seperti tempat tinggal, lebih mirip rumah singgah arwah yang menunggu giliran untuk dibawa pergi. Dito dan Dira terbaring lemah di kamar. Tanda hitam yang menutupi tubuh Dito semakin meluas hingga ke wajahnya. Dira terus memeluk ibunya, tubuhnya gemetar tanpa henti. Rara hanya bisa menangis sambil menenangkan kedua anaknya, walau ia tahu dalam waktu beberapa jam lagi, semuanya akan berakhir. Pak Ferry duduk di ruang tamu, menatap kosong ke dinding. Ia memegang gelang pesugihan yang dulu diberikan oleh makhluk itu. Genggamannya kuat, campuran penyesalan dan ketakutan. Ia tahu ini semua salahnya. "Aku yang harusnya mati. Kenapa harus anak-anakku?" Pak Ferry berbisik dengan suara parau. Hening. Lalu tiba-tiba